Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza wa jalla يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Imam Syafi'i yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala hingga pada sore yang cerah ini, yang berbahagia ini, di waktu yang mulia ini, di waktu menjelang kita berbuka puasa, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling bermuajahah, untuk saling bermudarasah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang setimpal atas langkah-langkah kaki antum untuk sudi menghadiri salah satu di antara majelis ilmu. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak luput salawat dan salam kami sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hingga pada petang hari ini kita masih dihinggapi oleh bagaimana suasana Ramadan yang mulia ini. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kami diberikan pilihan judul oleh panitia untuk kajian petang hari ini, yaitu dengan judul Untuk Apa Kau Habiskan Umurmu. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang umur, maka kita tidak akan pernah luput dengan yang namanya waktu. Betapa pentingnya waktu Allah Subhanahu wa taala banyak digambarkan dalam ayatnya, dalam firman-Nya. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dan bersumpah dengan atas nama waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Di antaranya seperti wal asr, demi waktu asar. Kemudian wal lail, demi malam hari. Ini membuktikan bahwasannya betapa pentingnya waktu, betapa pentingnya umur yang akan kita lalui, yang mana di dalam umur tersebut ada waktu-waktu yang mana kita ada di dalamnya. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita pada sore hari ini kita alhamdulillah kita sudah sampai puasa kita di pertengahan. Bagi yang puasanya dimulai hari Ahad, kita sudah mendapatkan 15 hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang setimpal atas amalan-amalan kita sampai detik hari ini. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingat di pertengahan bulan Ramadan seperti ini, kami mengingat perkataan Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Beliau pernah menuturkan kepada kita dalam kitab beliau, kitab Lataiful Ma'arif. Beliau menyampaikan bahwasannya ala wa inna sahrakum qad akhadha fin naqsi. Ketahuilah bahwasannya bulan kalian yang mulia ini, yaitu bulan Ramadan ini, sudah hampir menyelesaikan waktunya atau terkikis sedikit demi sedikit. Dan kita ketahui bersama kita sudah berada di pertengahan. Maka di sini Al-Imam Ibnu Rajab memberikan nasihat kepada kita,
fazidu antum fil amal, maka hendaknya kalian menambah amalan kalian. Menambah amalan kita di antara mungkin salat-salat kita, kemudian qiraah Al-Qur'an kita manakala belum khatam, maka kita segera khatamkan. Dan ibadah-ibadah yang lain, yang mana ibadah-ibadah di bulan Ramadan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ini juga ada sangkut pautnya dengan kita mempergunakan umur kita di ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan judul yang akan kami bahas di sini, yaitu untuk apa kau habiskan umurmu. Ini ada kaitannya dengan hadis Rasulullah SAW yang dibawakan oleh sahabat yang mulia, sahabat Abu Dzar, dan ada dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Abu Barza Al-Aslami. Beliau berdua dengan konteks atau redaksi yang sama atau hampir mirip. Beliau menyampaikan kepada kita akan pentingnya umur, akan pentingnya umur kita, bagaimana kita menghabiskan umur kita tersebut. Untuk apa umur kita perbuat? Untuk apa umur kita isi dengan perbuatan seperti apa? Di sini Rasulullah SAW menyampaikan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Tidaklah bergeser kaki atau kedua kaki seorang hamba kelak pada hari kiamat. Di sini para ulama menafsirkan, di antaranya dalam kitab Riyadhus Shalihin, bahasanya makna dari la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah yaitu la tazulu min mauqifil hisab, yaitu tidak bergeser, tidak berpindah dari tempat di mana kelak Allah Subhanahu wa taala menghisab, menghitung amalan-amalan kita. Mana di antara amalan kita itu yang kita arahkan ke kebaikan, ke ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mana di antara amalan kita yang kita jerumuskan kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kaki kita kelak pada hari kiamat tidak akan pernah bergeser sampai perkara-perkara yang disampaikan oleh Rasulullah ini telah selesai diajukan, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang pertama yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, hatta yus'al an umrihi fima afnah. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba sampai mereka ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang umurnya. Tentang umurnya, untuk apa mereka menghabiskan umurnya. Kemudian yang kedua, Rasulullah mengatakan wa an ilmihi fima fa'al. Tentang ilmunya. Dari ilmu yang dia gapai, yang dia peroleh, apakah sudah mereka jawantahkan? Apakah mereka sudah mengamalkan ilmu-ilmu yang mereka dapatkan? Kemudian Rasulullah mengatakan, meneruskannya, wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa. Kemudian Rasulullah mengatakan untuk perkara yang ketiga, dan hartanya. Dari mana mereka itu mendapatkan hartanya, dan untuk atau kemanakah mereka salurkan harta tersebut. Ini akan juga ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang keempat, wa an jismihi fima ablah. Dan tentang jasad tubuhnya. Untuk apa tubuhnya itu sampai menjadi tua atau mungkin sampai umurnya dicabut, itu untuk apa mereka perbuat dengan jasadnya tersebut. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis tadi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, dapat kita simpulkan betapa pentingnya yang namanya umur kita. Atau bisa kita garis bawahi bahwasanya waktu itu sangat-sangat penting bagi kita. Dan pembahasan kita kali ini ialah berkaitan dengan umur, yaitu perkara pertama yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala manakala kita nantinya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur kita. Kita pakai untuk apa umur kita ini? Di sini penjelasan di antara para ulama sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam kitab beliau, kitab Riyadhus Shalihin. Beliau mengatakan wahada tentang makna dari hadis ini, wahada dhahiruhu al-umum anna kulla ahadin la yatajawaz mawqif
al-hisab hatta yus'al an hadhil umuril arba. Bahwasanya kalau dilihat dari keumuman hadis ini, makna dari keumuman hadis ini bahwasanya setiap orang atau setiap hamba Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat tidak akan pernah bergeser dari tempat di mana Allah Subhanahu wa taala menghisab amalan mereka sampai mereka ditanyai tentang 4 perkara ini. Kemudian di antara ahli ilmu juga mengatakan wa min ahlil ilm man yaqul, di antara para ahli ilmu juga menafsirkan tentang hadis ini, innahu yustathna, ada pengecualian dari hadis ini, yaitu wa innahu yustathna min dzalika man jaa fin nususi, ada pengecualian dari hadis ini sebagaimana datang pada beberapa riwayat bahwasanya ada beberapa mungkin orang yang tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang panjang, ada beberapa orang di antaranya disebutkan di sini fasabuna alfan alladzina yadkhuluna al-jannata min ghairi hisabin wala adzabin la yadkhuluna fi hadzal umum. Bahwasanya di sini disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala bahwasanya ada 70.000 golongan yang Allah Subhanahu wa taala tidak hisab amalannya. Disebabkan karena amalan-amalan tertentu yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam satu hadis panjangnya. Di antaranya satu hadis panjang yang kita cuplikkan di sini ialah hadis Rasulullah SAW tentang di antara 70.000 golongan yang masuk surga tanpa hisab. Mereka salah satunya ialah humul ladina la yastarkun. Mereka salah satunya ialah orang-orang yang tidak bermudah-mudahan untuk minta ruqyah. Kemudian wala yatatayyarun, kemudian mereka tidak bertatayyur atau tidak menerka-nerka bagaimana dia itu berbuat. Kemudian walayak tahun, kemudian mereka tidak berobat dengan sengatan besi yang panas atau api. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka terhadap Rabbnya, terhadap Tuhannya mereka bertawakal. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis tentang penjelasan 70.000 orang yang masuk surga tanpa dihisab, bukan dimaksudkan di sini penghuni surga hanya 70.000 orang ini saja, tapi tidak. Ini menunjukkan bahwasannya yang masuk surga itu banyak. Karena banyak di dalam riwayat yang menyebutkan, yang menunjukkan sesuatu itu banyak, yaitu ada periwayatan-periwayatan yang biasanya itu disebutkan secara nominal banyak oleh Rasulullah SAW, dan itu bukan termasuk pembatasan. Tapi maknanya sebagaimana disebutkan oleh para ulama, di antaranya Imam Nawawi di sini, yaitu menyebutkan ini menunjukkan bahwasanya penghuni surga itu banyak. Seperti itu. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang umur juga, di sini kita pentingnya untuk menjaga umur kita untuk senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak riwayat yang memberikan motivasi kepada kita untuk kita senantiasa mempergunakan umur-umur kita untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya mungkin ada riwayat yang lain, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim rahimahullahu taala. Beliau membawakan satu hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah SAW bersabda, igtanim khamsan qabla khamsin, perhatikanlah, waspadalah terhadap 5 perkara sebelum datang 5 perkara berikutnya. Ini juga hampir mirip dengan penjelasan hadis yang di atas tadi, atau redaksi hadis yang di atas tadi, yaitu memperingatkan kita akan pentingnya kita mengisi umur kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di sini dari 5 perkara yang disebutkan oleh Rasulullah yang kita hendaknya memperhatikan tentang perkara-perkara ini, yang pertama ialah syababaka qabla haramik, yaitu tentang waktu muda kita. Waktu muda kita sebelum datang waktu tua kita. Kemudian yang berikutnya wasihhataka qabla saqamik,
tentang waktu sehat kita sebelum datang waktu di mana kita diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ghina'aka qabla fakrik, waktu kayamu sebelum datang waktu fakirmu. Ini juga mengkritisi kita bahwasanya ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan berupa materi misalnya, hendaknya kita jangan sampai menyombongkan diri kepada khalayak ramai. Hendaknya kita memikirkan akan bagaimana kelak harta kita ini ditujukan atau kita pergunakan untuk apa sebelum datang di mana kefakiran itu menimpa kita. Kemudian yang berikutnya, wa faraghaka qabla syughlik, tentang waktu luang kita sebelum datang waktu di mana kita diberikan kesibukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hayataka qabla mautik, yaitu masa hidup kita sebelum masa kematian itu datang menjemput kita. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam isi hadis ini menunjukkan bahwasannya umur kita, waktu yang ada pada umur kita itu begitu layak kita hargai. Begitu layak kita hargai, kemudian waktu itu kita salurkan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak di antara para ulama, para salaf soleh zaman dahulu itu memberikan motivasi kepada saudara-saudaranya yang lain, yang mana pada hari ini sangat jarang memberikan motivasi kepada sahabat-sahabatnya yang lain, atau dalam sekup keluarga mengingatkan akan pentingnya yang namanya umur kita ini. Di antaranya contoh di salaf kita pada zaman dahulu tentang bagaimana mereka memotivasi, memberikan penyegaran kepada saudara-saudaranya yang lain. Di antaranya di sini diberikan contoh oleh seorang ulama salaf zaman dahulu, ialah al-ulama Ghanim bin Qais rahimahullahu taala. Beliau pernah berkata, menuturkan, mengkisahkan tentang bagaimana dahulu para ulama tentang kehidupan mereka zaman dahulu. Kunna nata'awadu fi awalil Islam. Di sini beliau mengatakan di awal-awal Islam itu datang, mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka saling menasihati. Dan ini mereka contoh kehidupan para sahabat saat itu. Kemudian apa gerangan isi dari nasihat tersebut? Beliau mengatakan, ya ibna Adam, wahai anak cucu Adam, i'mal fi faraghika qabla syughlik, beramallah di waktu senggangmu, beramallah di waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Wa fi syababika likibarik, beramallah di waktu masa mudamu sebelum datang waktu tuamu. Kemudian beliau meneruskan, wa fi sihhatika limarodik, di masa atau di waktu di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan sebelum datang waktu sakitmu. Wa fi dunyaka li akhiratik, di waktu di mana kalian hidup di dunia sebelum akhirat itu menjemput kalian. Wa fi hayatika li mautik, di masa kalian diberikan nafas kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum datang kematianmu. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bagaimana semangatnya kaum salaf pada zaman dahulu, bagaimana mereka mempergunakan waktunya, kemudian menasihati antara satu dengan yang lain untuk mempergunakan umurnya itu dipergunakan untuk apa. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu di sini ada beberapa tips yang diberikan oleh para ulama untuk bagaimana kita menggunakan umur kita agar berguna, dan seperti apakah para ulama terdahulu memberikan wasiat kepada kita tentang bagaimana menggunakan umur kita dengan sebaik-baiknya. Yang pertama di sini setidaknya ada 5 hal yang perlu kita camkan di antara wejangan atau nasihat dari para ulama agar umur kita ini bermanfaat bagi kita kelak pada hari kiamat. Yang pertama, hendaknya kita mengingat-ingat kembali apa yang telah kita perbuat pada masa atau hari yang telah kita lalui, hari kemarin, hari yang sebelumnya, atau bulan yang sebelumnya, tahun yang sebelumnya. Kita buka kembali lembaran-lembaran lama kita. Di situ apakah kita
berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingat kita pernah berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bersegeralah kita untuk bertobat, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum datang yang namanya hisab dari Allah Subhanahu wa taala, kita hisab, kita hitung amalan-amalan kita. Kalau kita menjumpai ternyata amalan-amalan kita lebih banyak berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita perbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik. Kalau bukan karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya, kita tidak akan pernah mungkin bisa menjalankan ketaatan, bisa mengikhlaskan ketaatan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sinilah kita pentingnya untuk menghisab, muhasabah, menghitung-hitung amalan kita. Baik itu amalan baik kita, amalan buruk kita hitung. Seberapa besar amalan kebaikan kita, seberapa besar amalan keburukan kita, sebelum datangnya perhitungan yang sangat detail, perhitungan yang sangat teliti, perhitungan di mana kaki-kaki kita tidak akan pernah bergeser sampai perhitungan ini selesai. Sebagaimana di sini kita diberikan nasihat yang sangat luar biasa oleh salah seorang sahabat Rasulullah SAW, Amirul Mukminin Khulafaur Rasyidin Ats-Tsani, yaitu sahabat yang mulia, sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Beliau memberikan pitutur kepada kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum diri kalian kelak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wazinu anfusakum qabla an tuwazan. Timbanglah amalan-amalan kalian sebelum amalan kalian kelak ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita perhatikan di sini, karena sebelum datangnya hari di mana tidak ada manfaat lagi anak-anak kita, cucu-cucu kita, harta kita yang melimpah misalnya tidak akan pernah manfaat buat kita manakala hisab itu telah datang. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memperingatkan kepada kita dalam satu firman-Nya dalam surat Al-Haqqah ayat ke-18. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari di mana Allah Subhanahu wa taala menghadapkan kalian, Allah Subhanahu wa taala menghadapkan kalian di hadapannya, di mana saat itu tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua dibukakan kepada kita. Semua amalan-amalan kita di dunia akan disodorkan, akan dibukakan kepada kita, baik yang baik maupun yang buruk. Itu yang pertama. Hendaknya kita muhasabah diri kita akan perbuatan kita yang telah lalu, baik itu perbuatan yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun perbuatan maksiat kepadanya. Kemudian yang kedua, tips yang diberikan oleh para ulama agar kita bisa menggunakan umur kita dengan sebaik mungkin dan bernilai berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang kedua, meluruskan niat kita. Sebelum kita berbuat, sebelum kita berkata, hendaknya kita berusaha semaksimal mungkin apa yang kita perbuat, apa yang kita tuturkan dari perkataan kita, hendaknya kita semua ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk amalan yang begitu luar biasa. Ketika kita dapat mengikhlaskan, ketika kita berkata, ketika kita berbuat hanya karena mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini termasuk perbuatan yang sangat-sangat luar biasa. Dan ketika kita berniat akan sesuatu, berniat akan berucap sesuatu, berniat akan berbuat sesuatu, niatkanlah hanya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena niat kita ini dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala amalan itu dilihat dari niatnya terlebih dahulu. Dan amalan akan diberikan ganjaran pahala atau diberikan ganjaran dosa oleh Allah Subhanahu wa taala ketika amalan tersebut sudah diperbuat, dimulai dengan niatnya itu. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana yang mungkin sudah dijelaskan
oleh banyak muallim kita bahwasanya niat ini begitu penting akan perbuatan dan perkataan kita. Perlu kita awali segala sesuatu, baik itu ketika kita hendak bertutur, hendak berkata, hendak berbuat, niatkan terlebih dahulu. Niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidak disuruh ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk semuanya diikhlaskan kepadanya. Jadi segala amalan ibadah, baik itu perkataan, perbuatan kita ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manakala ibadah kita, baik itu perbuatan kita, perkataan kita, zikir kita, untaian lisan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan umat yang mungkin ada di sekitar kita akan mendapatkan dampak efek pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama yansurullaha hadhil ummah bidhaifiha." Allah Subhanahu wa taala menolong umat ini dengan orang-orang yang miskin di antara mereka. Dikarenakan apa? Bidakwatihim, karena doa-doa mereka. Kemudian wasolatihim, karena solat-solat mereka. Kemudian ini yang terakhir yang sebagai dalil kita, yaitu wa ikhlasihim, dan ikhlas, keikhlasan mereka ketika bertutur, ketika berkata, ketika berbuat. Ini penyebab di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada umat ini. Kemudian yang berikutnya yaitu ketika kita di tengah-tengah beramal, baik itu berkata atau berbuat atau beramal, hendaknya kita berusaha semaksimal mungkin apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat itu ada dasarnya, ada contohnya dari Rasulullah SAW. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasannya syarat di mana ibadah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ialah pertama tadi, yaitu harus kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ibadah tersebut yang kita perbuat, baik itu perkataan kita, amalan perkataan kita, zikir-zikir kita, amalan hati kita, perkataan hati kita, perbuatan kita, perbuatan ibadah kita harus ada contohnya dari Rasulullah SAW. Banyak dalil yang memberikan isyarat kepada kita ketika kita beramal itu hendaknya mencontoh Rasulullah SAW. Bukankah kita mengetahui bersama bahwasannya sebaik-baik contoh ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanyalah Rasulullah SAW? Dan banyak hadis yang memberikan kita wejangan, memberikan kita nasihat agar kita ketika beramal hanya mencontoh Rasulullah SAW. Sebagai contoh misalnya dalam hal sholat, Rasulullah mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat, sebagaimana melihat Rasulullah SAW sholat. Dalam hal manasik haji ataupun umrah, beliau mengatakan, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku manasik ibadah haji atau umrah kalian. Dari dua hadis ini saja Rasulullah SAW memberikan perintah kepada kita ketika kita beramal, entah itu sholat kita, haji kita, sedekah kita, entah itu puasa kita, harus ada contohnya dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, yaitu setelah kita melakukan amalan, setelah kita beraktivitas, baik itu perkataan maupun perbuatan, hendaknya kita bersegera mungkin untuk beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu di titik manakah, di menit manakah, di detik manakah kita tergelincir dalam perkataan misalnya. Karena seseorang tidak akan pernah lepas dari yang namanya khilaf. Karena itulah ada hal-hal yang mungkin kita ketahui bahwasannya hal tersebut itu di mata Allah Subhanahu wa taala bernilai maksiat, maka kita hendaknya segera untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik kita mengetahui akan kesalahan diri kita ataupun kita tidak mengetahui, maka ada baiknya kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita bermuamalah dengan
sesama manusia atau sesama muslim, hendaknya kita mendahului untuk meminta maaf. Sekali lagi, walaupun kita mungkin tidak merasa bahwasannya kita saat itu ketika bermuamalah tidak berbuat salah, maka hendaknya kita mendahului untuk meminta maaf kepada mereka. Karena sekali lagi kita tidak mengetahui di titik mana kita ada kesalahan di situ. Karena ada beberapa orang itu yang merasa tersakiti dengan pemilihan bahasa kita misalnya, padahal kita tidak ada niatan untuk menyakiti mereka. Dari sinilah kita pentingnya untuk meminta maaf kepada mereka. Bukankah kita mengetahui bahwasannya salah satu syarat kita bertobat di antara sesama manusia yaitu mengambil kehalalan dengan meminta maaf kepada mereka. Kemudian yang penting di sini untuk poin yang keempat, ketika kita beramal juga jangan sampai ketika kita usai dari amalan kita mensiarkan atau memberitahu atau mungkin kita memperdengarkan amalan-amalan kita. Ketika kita telah beramal, selesai amalan kita, sudah tutup amalan kita tersebut, jangan sampai tersebar, jangan sampai diperdengarkan oleh orang lain, apalagi sampai kita kisahkan, kita ceritakan kepada yang lainnya. Saya pernah sholat sekian rakaat, saya pernah bersedekah sekian rupiah. Jangan sampai seperti ini. Inilah penyebab di mana amalan kita dibatalkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara sifat untuk mengungkit-ungkit amalan ini, atau mungkin bahasa kita riya dan sum'ah. Ini harus kita waspadai. Ketika kita menutup amalan, sudah kita kunci rapat-rapat amalan kita. Hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui amalan kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita dalam salah satu firman-Nya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah, wala tubtilu a'malakum. Janganlah kalian itu membatalkan, menghanguskan amalan-amalan kalian. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, karena orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang selalu mengikat dirinya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memanggil dengan panggilan yang mulia, wahai orang-orang yang beriman. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh, la tubtilu shadaqatikum. Janganlah batalkan sedekah kalian dikarenakan apa? Bil manni wal adza. Disebabkan karena mengungkit-ungkit sedekahnya, diceritakan, saya habis bersedekah sekian, saya habis sholat sekian rakaat. Ini yang membatalkan apa? Pahala dari amalan tersebut. Wal adza, kemudian menyakiti orang yang diberi sedekah tersebut. Jangan mungkin menghinanya, walaupun itu dengan tanda kutip agak kalimatnya dipilih sebaik mungkin, tapi itu ada konteks menghina. Ini yang bisa menghancurkan amalan seseorang. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang kelima, tips yang diberikan oleh para ulama agar umur kita ini bermanfaat, yaitu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk agar istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari 4 yang tadi disebutkan sebelumnya, agar kita bisa istiqomah di 4 sebelumnya itu. Karena amalan yang dinilai besar oleh Allah Subhanahu wa taala itu ialah istiqomahnya. Ahabbul al-a'mal indallahi subhanahu wa ta'ala adwamuha wa in qalla. Yaitu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu ialah yang istiqomah beramalnya, walaupun itu sedikit. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin yang dapat kami sampaikan pada pembahasan sore hari ini tentang bagaimana kita menghabiskan umur kita untuk apa di dunia ini. Semoga bermanfaat baik diri kami secara pribadi dan jamaah secara umum. Kurang lebihnya mungkin dari pitutur atau pilihan kata kami kurang berkenan di hati jamaah sekalian, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.